Kim Jong-un sempat menghilang, ini kata sumber intelijen Rusia. Kim Jong-un kembali mengusapkan sapu tangan pada dahinya yang berkeringat. Sekurangnya sudah 4 kali melakukannya sejak dia melakukan pidato sambutan di Pangkalan Udara Hwangju, Korea Utara, sore itu 11 April 2020. Saya melihatnya seperti Iraj Hariji, ungkap salah seorang peserta rapat kepada mantan anggota intelijen Rusia sehari setelah CNN.com menurunkan berita US monitoring intelligence that North Korean leader is in grave danger after surgery pada 20 April 2020. Iraj Hariji adalah wakil menteri kesehatan Iran. Di tengah konferensi pers tentang pandemi COVID-19 pada 24 Februari 2020, Hariji terekam berulang kali mengusapkan sapu tangan ke dahinya. 2 hari kemudian, ia dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Dalam waktu singkat, rekaman video tersebut memviral di sejumlah jejaring media sosial. Sebagaimana Iran dan negara-negara lainnya, Korea Utara sebenarnya juga tidak luput dari serangan pandemi. Terlebih, tetangga Korea Selatan ini memiliki hubungan dekat dengan Cina yang membuat Korea Utara dikunjungi ribuan warga Cina semenjak virus mewabah di Wuhan sejak Desember 2019. Akan tetapi, pemerintah Korea Utara menutupinya. Melihat kondisi Kim Jong-un pada hari itu 11 April 2020, seorang petinggi Korea Utara menyarankan Kim untuk tertirah di villa miliknya yang berlokasi di pesisir Wonsan. Kata beristirahat dipilihnya sebagai pengganti kata mengkarantina diri. Namun pejabat lainnya mengusulkan agar Kim Jong-un untuk memeriksakan diri ke rumah sakit terlebih dulu sebelum bertolak ke Wonsan. Sempat terjadi perdebatan kecil antara pejabat militer senior, namun Kim Yo-jong yang dihubungi lewat telepon mengambil keputusan membawa kakak kandungnya ke rumah sakit. Rumah sakit Kim Man-yu yang berlokasi di pusat kota dipilih, tetapi Kim Jong-un tidak serta-merta langsung dilarikan ke rumah sakit yang memiliki luas 100.000 meter persegi dan 2.000 kamar itu. Seorang jenderal senior terlebih dulu menelpon otoritas Kim Man-yu untuk mensterilkan lantai 4 rumah sakit dalam hitungan 15 menit. Setelah segala sesuatunya dipastikan telah siap, Kim Jong-un diterbangkan dengan menggunakan helikopter Mi-4 hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk helikopter buatan Rusia yang memiliki kecepatan maksimal 185 km per jam. Itu mendarat di helipad ke rumah sakit berlantai 16. Masih dari sumber yang sama, kondisi Kim Jong-un memburuk pada malam harinya, sebab keesokan harinya sejumlah dokter dari Cina didatangkan ke rumah sakit, namun sumber tersebut tidak mengetahui penyebabnya. Tetapi dugaan tadi bisa saja salah. Ada kemungkinan dokter-dokter Cina tersebut didatangkan untuk mempercepat kesembuhan karena harus hadir dalam peringatan hari ulang tahun Kim Il-sung, tambah sebuah sumber. Dalam bulan April tahun ini ada sejumlah agenda yang wajib dihadiri Kim Jong-un. Pertama, uji coba rudal pada 14 April 2020. Kim tidak pernah absen dalam acara ini. Kedua adalah peringatan hari ulang tahun mendiang Kim Il-sung yang jatuh pada keesokan harinya. Dalam 3 hari ke depan ada 2 agenda kenegaraan yang rencananya dihadiri Kim Jong-un. Pada 14 April 2020, Kim direncanakan menghadiri uji coba nuklir.
Dan keesokan harinya, pria 36 tahun itu diagendakan mengikuti peringatan hari ulang tahun Kim Il-sung. Sebagaimana diketahui, sejak berkuasa pada 2011, Kim tidak sekalipun absen menghadiri dua acara tersebut. Karenanya, ketidakhadiran Kim Jong-un dalam dua acara penting tersebut bakal menimbulkan sejumlah spekulasi. Spekulasi ketidakhadiran Kim Jong-un yang dikaitkan dengan faktor kesehatan pernah terjadi 12 tahun sebelumnya. Ketika itu, ayah Kim Jong-il tidak menghadiri peringatan hari lahir Kim Il-sung ke-108. Saat itu beredar rumor jika kesehatan Kim Jong-il memburuk. Pemerintah Korea Utara berupaya keras membantahnya, namun benar saja, 3 tahun kemudian Kim Jong-il meninggal dunia. Pengalaman 12 tahun lalu itu menimbulkan perdebatan di antara sejumlah senior Korea Utara. Sebagian mengusulkan kembaran Kim Jong-un yang akan dihadirkan. Sebaliknya, sebagian lagi berpendapat Kim tidak perlu hadir dan tidak usah digantikan oleh kembarannya. Seorang jenderal berpendapat Kim tidak perlu menghadiri uji coba rudal dengan alasan pandemi COVID-19. Pendapat ini langsung disetujui. Apalagi sebelumnya pun Kim Jong-un membatalkan sejumlah agenda dengan alasan yang sama. Tetapi tidak untuk peringatan hari lahir Kim Il-sung. Kim Jong-un harus hadir atau digantikan oleh kembarannya. Saat perdebatan menemui jalan buntu, seorang pensiun jenderal mengusulkan Kim Jong-un tidak perlu hadir dan tidak harus diwakilkan. Ia justru ingin mengetahui reaksi dunia jika pemimpin Korea Utara dirumorkan telah meninggal dunia. Benar saja, dunia dibuat heboh karena ketidakhadiran Kim Jong-un. CNN menjadi media yang pertama kali memberitakannya. Menurut CNN, kondisi Kim Jong-un memburuk pasca operasi. CNN yang mengaku mendapatkan informasi dari sumber resmi tidak menyebut jenis operasi yang dijalani Kim Jong-un. The US is monitoring intelligence that suggests North Korea's leader, Kim Jong-un, is in grave danger after undergoing a previous surgery, according to a US official with direct knowledge. A second source familiar with the intelligence told CNN that the US has been closely monitoring reports on Kim's health. Pemberitaan CNN tentang kondisi Kim Jong-un sebenarnya serupa dengan informasi yang disampaikan dua pembelot Korea Utara, Tae Yong-ho dan Ji Song. Malah Ji mengutarakan bahwa dia yakin 99% bahwa Kim meninggal setelah menjalani operasi kardiovaskular. Atas berita CNN, Presiden Amerika Donald Trump menyebutnya sebagai fake news atau berita palsu. Dugaan bahwa Kim Jong-un sakit keras juga dibantah dengan menunjukkan hasil tangkapan satelit atas villa milik Kim Jong-un di Wonsan. Gerakan kapal mewah yang sering digunakan Kim Jong-un tertangkap satelit tengah berada di kawasan Wonsan pada 15 April 2020. 6 hari kemudian satelit memantau kereta api mewah milik Kim yang terparkir di stasiun khusus miliknya di Wonsan sejak 21 April. Tetapi dua potret satelit tadi tidak serta-merta menggugurkan dugaan bahwa Kim Jong-un tengah sakit keras atau bahkan telah meninggal dunia. Pada 25 April 2020, One America News memberitakan tentang Kim Yo Jong yang disiapkan untuk menggantikan Kim Jong-il yang telah meninggal dunia. Kim menurut media ini meninggal karena terinfeksi pandemi COVID-19. Sebelumnya pada 20 April 2020, One American News memberitakan Kim Jong-un terjangkit COVID-19. Informasi yang dirilis OANN ini menguat setelah pada hari yang sama pensiunan intelijen AS Jack Posobiec yang juga dikenal sebagai pendukung Donald Trump mengicaukannya lewat akun Twitternya. Spekulasi yang menyebut Kim Jong-un terjangkit COVID-19 dan meninggal dunia disangkal oleh sumber intelijen Rusia. Bukan COVID-19, buktinya kami tidak dites atau dikarantina, tegasnya. Di tengah spekulasi kematiannya yang menguat, Kim Jong-un tampil di depan publik saat meresmikan pabrik pupuk di Suncheon pada 1 Mei 2020. Seperti dalam 7 foto yang beredar oleh media Korea Utara,
Pada hari itu, Kim terlihat bugar seolah tidak baru sembuh dari sakit keras yang menuntutnya harus beristirahat selama 2 pekan lebih. Namun, kehadiran Kim Jong-un tersebut tidak menyurutkan kontroversi. Tribun News misalnya mempublikasikan cuitan aktivis Cina Jennifer Zeng yang menunjukkan 4 kejanggalan pada fisik Kim. Zeng menuding Korea Utara menghadirkan kembaran Kim Jong-un saat peresmian pabrik pupuk.